Maka hidayah itu jangan kita artikan orang tiba-tiba dia terdorong bergerak untuk sholat, tidak sebatas itu. Tapi setiap orang mendapatkan dakwah, mendapatkan penjelasan, mendapatkan petunjuk, sebetulnya dia telah mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan salat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Jalalain. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita sekarang sampai pada ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah terhadap kami as-shirata al-mustaqima, jalan yang lurus. Ai arsyidna ilaihi, berilah petunjuk terhadap kami menuju kepada jalan yang lurus. Jadi ayat yang kita bahas sekarang ayat yang ke-6 dalam surat Al-Fatihah. Ihdina ini adalah bentuk doa atau bentuk permohonan kita saat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya terhadapmu ya Allah kami meminta. Maka wujud permintaannya ihdinas shiratal mustaqim, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Hidayah itu sebetulnya apa sih? Kan kita sering menyebut semoga orang mendapatkan hidayah, semoga kita mendapatkan hidayah. Hidayah ini kalau dalam penjelasan tafsir Jalalain artinya adalah ad-dilalatu wat tabyin, petunjuk dan penjelasan. Satu contoh begini, ada orang dia belum mau sholat, tapi dia sudah ngerti sholat wajib. Dia sudah mendapatkan penjelasan bahwa sholat itu perintah Allah. Pada dasarnya orang ini sudah mendapatkan hidayah, tapi dia belum mau mengikuti hidayah itu. Ada orang yang dia tahu sholat wajib, tahu sholat perintah Allah, dan dia mau sholat, maka dia telah mendapatkan hidayah dan dia mau mengikuti hidayah itu. Makanya satu kaum yang kafir yang ini diazab oleh Allah di dalam Al-Quran ketika menyebutkan kaum Samud. Allah berfirman, wa amma samudu fahadainahum. Adapun kaum Samud sudah kami beri hidayah, tapi mereka nggak mau mengikuti hidayah itu. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti hidayah. Maka hidayah itu jangan kita artikan orang tiba-tiba dia terdorong bergerak untuk sholat, tidak sebatas itu.
Tapi setiap orang mendapatkan dakwah, mendapatkan penjelasan, mendapatkan petunjuk, sebetulnya dia telah mendapatkan hidayah. Lalu dalam penjelasan Imam Ar-Razi, orang yang sholat itu kan orang yang sudah dapat hidayah. Tapi kenapa kok dia masih doa dalam sholat wajib membaca Fatihah, dan di dalam Fatihah ada ihdinas sirotol mustaqim? Maka makna ihdina itu, ya Allah, bukan berikanlah hidayah kepada kami, bukan. Tapi dalam kebanyakan kitab tafsir artinya adalah zidna hidayatan wa atimna alaiha, tambahkanlah hidayah kepada kami, tetapkanlah kami dalam hidayah, senantiasa tetap dalam hidayah. Maka ketika kita membaca ihdinas sirotol mustaqim, artinya itu, ya Allah, tambahkanlah hidayah terhadap kami, tambahkanlah hidayah terhadap kami, dan tetapkanlah kami dalam hidayah itu. Ini adalah makna saat kita membaca ihdinas sirotol mustaqim. Karena untuk orang yang dia sholat, dia sudah dapat hidayah, maka maknanya adalah zidna wasabbitna alaiha, tambahkanlah dan tetapkanlah kami terhadap hidayah. Kemudian sirotol mustaqim ini apa? Sirot itu artinya jalan kalau secara bahasa. At-thoriqu al-hissi, jalan yang tampak mata, itu sirot. Al-mustaqim itu artinya lurus. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut Ali bin Abi Thalib, makna sirotol mustaqim, sirotol mustaqim ay kitabullah, tunjukilah kami untuk lurus terhadap kitabullah. Menurut sahabat Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Nabi, yang namanya sirotol mustaqim itu dinullah, agamanya Allah. Menurut imam yang lain, yang namanya sirotol mustaqim itu adalah dinul Islam, agama Islam. Maka dalam mentafsirkan ini, sirotol mustaqim itu artinya adalah, kalau dalam terjemahan kita, tunjukilah kami terhadap jalan yang lurus, yakni agama Islam. Yang dipakai adalah itu, agama Islam. Tapi kalau secara tafsir, sebagaimana dinukil daripada Imam Ibnu Katsir, di sana summah talafat ibaratul mufassirina minas salafi wal khalafi fi tafsiris sirat. Ulama dulu, ulama sekarang dalam mentafsirkan sirat itu berbeda-beda. Tetapi wa in kana yarji'u hasiluha ila syai'in wahidin wa huwa al-mutabi'atu lillahi walir rasuli. Perbedaan para ulama dalam mentafsirkan sirotol mustaqim ini tetapi bisa disimpulkan, semuanya menuju kepada satu makna, tunjukilah kami agar bisa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini makna yang dikehendaki dari sekian banyak perbedaan-perbedaan ulama dalam mentafsirkan sirotol mustaqim. Dan selanjutnya begini, ada satu makna yang ini kalau dalam tafsir Qurtubi, semestinya karena ini doa kita, doanya ihdini as-sirotol mustaqim, tunjukilah kepada saya. Tapi kok memakai kata kami atau kita? Kembali lagi sebagaimana kemarin, orang kalau doa sendiri dengan doa bersama-sama, itu kalau dalam pandangan para ulama lebih banyak potensi dikabulkan ketika bersama-sama. Kenapa kok tidak ihdini, tunjukilah kepada saya, karena yang mengucapkan saya maka saya meminta untuk diri saya? Ternyata enggak, memakai kata ihdina, artinya itu memakai kalimat yang menunjukkan bersama-sama. Makanya kalau di dalam penjelasan daripada Imam Qurtubi, innad du'a kullama kana a'amma kana ilal ijabati aqrabu. Ketika doa ini dengan umum bersama-sama, maka akan lebih memudahkan untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika ada imam doa, hendaknya kita bersama-sama amin, amin, amin gitu. Dan jangan takut. Orang yang dia ketika yang satu doa, yang satu amin, bukan berarti doanya itu imam saja, bukan. Di dalam penjelasan dalam penjelasan Al-Quran saat Allah berfirman, ujibat da'watukuma, Nabi Musa doa, Nabi Harun amin, amin, amin. Nabi Musa yang doa, tapi Nabi Harun amin, amin, amin. Itu ternyata Allah berfirman, ujibat da'watukuma, kalian berdua doanya aku kabulkan. Maka ulama mengatakan, meskipun Anda hanya sekedar amin, 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 tapi Anda pada dasarnya berdoa. Anda ketika punya hajat, Anda ketika punya harapan, saat Anda amin, amin, Anda pun sedang berdoa atas hajat Anda. Makanya ini semoga bisa menambah keyakinan kita dan keilmuan kita bahwa yang namanya doa bersama-sama itu malah lebih dianjurkan. Karena ini kalau di dalam tafsir Qurtubi, aqrabulil ijabah, untuk memudahkan, lebih mudah dikabulkan. Ya, ini makna daripada ayat yang ke-6 dalam ihdinas sirotol mustaqim. Ya, semoga kita dengan kajian tafsir Jalalain singkat ini semakin mendapatkan keilmuan dan semakin mendekatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah, dan menjadikan kita semuanya tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.